Jadi apalagi yang harus mengatakan pada di rezim ini demokrasi mati? Ya, Pak Jokowi itu kan bukan menjabat sebagai presiden bulan Januari 2021 ya, tapi sudah menjabat sejak 2014. Dan kalau kita membaca data SafeNet misalnya, soal kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE, sebenarnya sudah cerita dari tahun 2014, tahun 2015. Pertanyaan kita kenapa justru baru tergerak hari ini? Dan yang terpenting adalah presiden juga tidak bisa hanya menyerahkan, ya presiden pemerintah sudah menyerahkan kepada DPR, silakan DPR memproses. Di waktu yang sama, proses di DPR itu adalah proses yang sangat panjang. Dan di lain sisi lagi, tadi sudah saya sampaikan, koalisi Pak Jokowi itu koalisi besar. Semestinya presiden punya kuasa untuk memanggil ketua umum parpol dan menginstruksikan bahwa ada permasalahan soal demokrasi yang merugikan kita semua, terlebih saya sebagai presiden, maka dari itu perintahkan kader kalian untuk merevisi undang-undang itu pun tidak mampu. Maka dari itu saya pertanyakan justru kalau dianggap koalisi itu besar menguntungkan Pak Jokowi di DPR, toh sebaliknya Pak Jokowi sebenarnya tidak punya Jadi ini salah Presiden besar. Jokowi? Harusnya itu bisa diantisipasi kalau presiden memang punya political will. Pada akhirnya kita harus bicara soal political will. Kalau saya kira tidak. Kalau berbicara political will, ketika dia mau merevisi, dia mengusulkan untuk merevisi itu sudah menunjukkan itikat baik dari presiden bahwa ini ada yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Presiden Jokowi itu kan bukan anti kritik. Presiden Jokowi itu tidak pernah loh. Dia datang lalu kemudian melapor kepada Benar, Prof. kepada tapi yang mengkritik polisi Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Yang mengkritik Pak Jokowi itu memang bukan Pak Jokowi yang melaporkan ke kepolisian, tapi ada sekelompok tertentu yang mendoxing mereka. Itu yang permasalahan hari ini. Jadi jangan semua diletakkan pada Pak Jokowi. Ya memang benar Pak Jokowi tidak pernah membuat LP saya mau mengatakan, ketika mereka misalnya dalam konteks melaporkan orang yang mengkritik Presiden Jokowi, pasal apa yang mau dikenakan? Karena pasal yang berkaitan dengan pencemaran melanggar martabat presiden dan wakil presiden itu kan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ada tindakan represivitas yang berulang di Undang-Undang Kepolisian jelas. Sebentar, apakah bawahan dari presiden? Apakah tindakan represif yang dilakukan oleh Polri itu adalah kesalahan daripada presiden? Ada surat telegram Kapolri, ya Pak Edi, yang mengatakan menghidupkan kembali pasal penghinaan kepada penguasa. Dan dengan itu beberapa orang... keliru. Kalau pasal penghinaan terhadap penguasa berbeda dengan... Persis. Pasal penghinaan terhadap penguasa itu ada di pasal 207 KUHP. Betul. Sementara pasal-pasal yang menyangkut martabat presiden itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dicabut oleh MK itu adalah pasal 134, 135, 136 bis. 207 itu belum dihapus. Persis. Kritik saya persis seperti omongan Pak Edi. Karena terjadi begitu ya, ada orang yang coba dikriminalisasi dengan pasal itu. Jadi maksudnya Asfi itu adalah bahwa orang dikriminalisasi justru dengan pasal-pasal itu, Prof. Edi. Tapi kan ya, orang karena dia sebagai hukum positif. Saya katakan sekarang gimana ceritanya? Karena ketika ada orang melapor kepada polisi, polisi kemudian tidak menindaklanjuti, dia akan dilaporkan kepada Propam. Karena saya katakan polisi itu ketika dia bekerja dalam sistem peradilan pidana, dia menggunakan kacamata kuda. Apalagi saya katakan KUHP kita itu dia menganut crime control model.